Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rohmaniah, dan perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang kedua sebagai berikut. Gerakan bakti kepada orang tua. Aspirasi ini berintikan ajakan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk ayo dan mari kita bersama-sama untuk mau bergerak melaksanakan kewajiban ajaran bakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang yang telah berjasa bagi kehidupan kita. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Spesial pada kesempatan kedua ini kami akan menyampaikan sub aspirasi dari Gerakan Nasional Birrul Walidain, yakni sebuah aspirasi berjudul Bakti kepada kedua orang tua. Maaf Bapak, Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman, kita bertemu dalam kondisi sehat tentunya, dan kesehatan itu mahal ya Pak ya. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan. Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi bakti kepada orang tua itu? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Sesungguhnya kedua orang tua kita memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan setiap individu manusia. Orang tua telah berjasa melahirkan dan merawat kita hingga kita bisa menjadi manusia seperti sekarang ini. Atas dasar hal tersebut, bakti kepada orang tua harus senantiasa wajib kita laksanakan sepanjang hayat masih di kandung badan. Oh ya, maaf Bapak. Apa sesungguhnya inti aspirasi yang terkandung dalam aspirasi bakti kepada orang tua? Ibu Dr. Rohmaniah yang kami hormati, inti dari aspirasi tentang bakti kepada orang tua setidaknya berisi dua hal sebagai berikut. Satu, permohonan kepada yang terhormat pemerintah Republik Indonesia, kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, tokoh pendidikan, dimanapun berada, untuk berkenan. Satu, aspirasi bakti kepada kedua orang tua ini menjadi gerakan nasional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dua, mohon berkenan menyepakati aspirasi gerakan nasional bakti kepada orang tua ini untuk diusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi gerakan resmi dan dituangkan baik dalam bentuk misal SKB sejumlah menteri maupun dalam bentuk perda oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Tiga, mohon berkenan gerakan nasional bakti kepada orang tua dilaksanakan secara serius dan rutin dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dua, berupa permohonan kepada yang terhormat pemerintah Republik Indonesia untuk satu, berkenan dibentuk Komite Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua sebagai bagian dari Gerakan Nasional Birrul Walidain, utamanya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia,
Kementerian Dalam Negeri dan atau para bupati wali kota gubernur di Indonesia. 2. Diharapkan dapat terwujudnya budaya bakti kepada kedua orang tua pada masyarakat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman. Lalu, tujuan umum dari aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua itu apa ya Bapak ya? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati. Secara umum setidaknya ada 5 tujuan dari aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua. 1. Dapat diterimanya aspirasi Gerakan Bakti kepada Orang Tua ini oleh berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. 2. Dapat terbentuknya tim penyusun materi Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua melalui sebuah acara, misal seminar atau sarasya nasional dengan tema Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua. 3. Dapat tersusunnya pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua. 4. Dapat terlaksananya Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua secara serius di seluruh Indonesia. 5. Dapat dijadikannya aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua ini sebagai materi sambutan atau kampanye oleh para pemimpin pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan dalam setiap kali ada kesempatan. Bagaimana realisasi gerakan bakti kepada orang tua ini sehingga akan betul-betul menjadi sebuah kenyataan? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah yang kami hormati. Usulan tahapan realisasi Gerakan Nasional Bakti kepada kedua orang tua diusulkan sebagai berikut. 1. Dapat terselenggaranya seminar atau sarasya nasional tentang Gerakan Nasional Bakti kepada kedua orang tua oleh pemerintah. Tujuan seminar atau sarasya nasional adalah dalam rangka pembentukan tim Gerakan Nasional Bakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya dapat tersusunnya pedoman Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua oleh tim Gerakan Nasional Bakti kepada kedua orang tua. Dapat terlaksananya sosialisasi materi Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua kepada 1. Masyarakat di seluruh Indonesia, 2. Satuan pendidikan di seluruh Indonesia, satuan dan instansi kerja baik swasta maupun pemerintah. Kemudian terakhir dapat terrealisasikannya Gerakan Nasional Bakti pada Orang Tua bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mohon izin Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, memang segala sesuatu kalau kita tidak melaksanakan evaluasi dari sebuah kegiatan, kita tidak akan pernah tahu sampai di mana ketercapaian kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang saya tanyakan, untuk realisasi gerakan bakti pada orang tua, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya bagaimana? Betul Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, monitoring dan evaluasi hasil sebuah gerakan sangatlah penting untuk dilaksanakan. Adapun monitoring dan evaluasi terhadap gerakan kepada Gerakan Bakti pada Orang Tua dapat kami usulkan sebagai berikut. 1. Penyampaian laporan triwulan misal tentang 1. Kendala pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua, umpama oleh Kepala Desa, Kepala Kantor dan lain-lain, kepada Komisi Birrul Walidain, Subkomisi Gerakan Bakti kepada Orang Tua tingkat kabupaten atau kota yang bersangkutan. 2. Laporan peristiwa atau kejadian terkait dengan Gerakan Bakti kepada Orang Tua, misal oleh Kepala Desa, Kepala Kantor dan lain-lain, kepada Komnas Birrul Walidain Subkomisi Gerakan Bakti kepada Orang Tua kabupaten kota yang bersangkutan. 2. Pengiriman laporan akhir semester tertulis atau dalam bentuk video tentang sampel pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Orang Tua, misal oleh Kepala Desa atau Kepala Kantor dan lain-lain,
kepada Komnas Birrul Walidain Subkomisi Gerakan Bakti kepada kedua orang tua kabupaten kota yang bersangkutan. 3. Pengirim video setiap peringatan Hari Ibu 22 Desember tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada orang tua. Contoh terbaik 1, 2, 3 misal oleh kepala desa atau kepala kantor dan lain-lain kepada Komnas Birrul Walidain Subkomisi Gerakan Bakti kepada orang tua kabupaten kota yang bersangkutan. Ya. Maaf Pak, apakah ada contoh bentuk gerakan nasional kepada orang tua yang diusulkan? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati. Berikut contoh bentuk bakti kepada kedua orang tua yang dapat kita laksanakan. 1. Senantiasa rutin setiap hari mendoakan agar orang tua kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu mendapat berbagai kemudahan, selalu bisa menjalankan ibadah dengan baik, selalu mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terjaga dari berbagai cobaan dan musibah. 2. Senantiasa berusaha menemuinya telepon minimal seminggu sekali, syukur sehari sekali. Senantiasa berusaha memenuhi permintaan atau kebutuhan orang tua. Senantiasa segera menjenguk apabila ada kabar orang tua kita sakit. Senantiasa mengangkat dan menjawab telepon WA apabila orang tua telepon atau kirim WA. Ya bagus. Lalu kepada siapa Bapak aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada orang tua ini ditujukan? Tujuan Gerakan Nasional Bakti kepada orang tua ini ditujukan kepada 1. Seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. 2. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan di seluruh Indonesia. Yang terhormat para caleg DPRD, DPR RI Pemilu 2024. Yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Syukur bagi berkenan menerima aspirasi ini yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oh iya, saya sangat setuju. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman yang telah berkenan memberikan penjelasan perihal aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada orang tua. Rasanya memang gagasan yang cukup bagus ini dan mudah-mudahan diterima oleh berbagai pihak yang terkait. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi Gerakan Bakti kepada kedua orang tua sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan masyarakat, utamanya yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Insya Allah aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada kedua orang tua ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komentar seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.